karena Oke, live kan. saudara-saudara, Mirza, mohon maaf saya undur diri ini karena ini bukan acaraku, saya mau pergi acara yang lain nih. Mohon maaf semuanya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kerabat juang pelajar Islam Indonesia, terima kasih atas kesempatan untuk hadir di acara pengajian virtual ini, pengajian hikmat. Ini adalah pengajian pertama yang diselenggarakan oleh alumni pelajar Islam Indonesia Kabupaten Toli-Toli. Jadi sebagai prolog, pengajian ini adalah upaya dari alumni KDRPI Toli-Toli untuk menghidupkan budaya ngaji, budaya diskursus ilmiah di masa pandemi, dalam hal memerangi yang namanya hoax. Hoax muncul karena kurang ngaji, hoax muncul karena kurang baca, hoax muncul karena kurang diskusi. Budaya-budaya seperti itu yang menyebabkan hoax tumbuh subur, bahkan juga menyerang kalangan kelompok intelektual terdidik. Saya kira kita sebagai kader PII tidak boleh terjebak pada ranah hal-hal yang negatif seperti itu. Justru kita hadir memberikan inspirasi bagi banyak orang begitu, baik di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saya kira itu saja sebagai prolog. Kemudian acara pengajian disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Rusdi LC. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku semuanya yang mengikuti acara ini, yang dimana ruang lingkupnya masih ruang lingkup PII ya, Pelajar Islam Indonesia. Sementara sebelum pindah ke pembahasan intinya, saya perkenalkan dulu diri saya gitu ya, karena ini hoax duluan ini ya, brosurnya. Jadi itu saya belum dapat LC ya. Mungkin lancar ceramah kali ini. Jadi LC-nya lancar ceramah. Jadi waktu di PI itu tahun 2000, selama SMA lah di Toli-Toli. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 jadi ketua daerah Toli-Toli 2002-2003 ya kalau nggak salah, atau 2003-2004, 2002-2003. Selanjutnya itu saya tidak kuliah setahun, 2004 langsung ke Makassar, ke Albir Makassar yang tergabung dengan Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi Albir itu yang belum tahu ya, Albir itu jadi itu lembaga atau yayasan yang bekerja sama di Indonesia. Jadi dia tidak berdiri sendiri, walaupun dia ada nama yayasannya ya, tapi bergeraknya itu dia mendompleng lah bahasa kita dalam tanda kutip, namanya AMCF, itu pengertian bahasa Inggris ya. Dia bergabung dengan Muhammadiyah, memang ada alasan strategis. Waktu memang masuknya itu pada saat memang masih
ini ya kondisinya tidak stabil gitu ya. Jadi dia harus mendompleng. Jadi dia membuat kampus berbahasa Arab untuk belajar bahasa Arab. Jadi dan memang pada saat itu gaungnya luar biasa karena memang dia mengirim utusan ke Palu pada saat itu untuk diundang untuk kuliah di sana, dan saya tertarik untuk ikut dan saya izin dengan teman-teman di Toli-Toli, izin dengan teman-teman semua di Toli-Toli termasuk di Palu, dan itu saya ikut lat advance training ya yang sekarang namanya. Dan itu ketemu lagi dengan orang-orang itu yang mengundang Kalbir itu. Alhamdulillah saya dengan 4 orang di Al Khairat Palu itu berangkat ke sana, termasuk teman kita Muhtar Launi juga alhamdulillah ikut. Dan alhamdulillah cuman di Albir itu saya katakan saya tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Ceritanya begini. Jadi di Albir itu ya saya mungkin cuma 1,5 tahun ya untuk belajar bahasa Arabnya itu. Tapi kelebihannya kampus ini adalah bedanya dengan pesantren, karena saya backgroundnya benar-benar umum ya, SD sampai SMA itu benar-benar umum, sekolah umum, dan tidak pernah merasakan dunia pesantren ya. Jadi di Albir itu kelebihannya kita bisa berbahasa Arab dengan cepat. Karena kenapa? Karena ada native speaker. Bedanya dengan kampus yang lain Albir itu, jadi dulu ada yang heboh tempat belajar bahasa Arab yang mumpuni di Makassar itu, pertama Stiba atau teman-teman Wahda Islamiyah punya, kedua Albir. Nah, cuma kalau Stiba kan ini ya, cuman satu model ya, orang Wahda semua di situ. Kalau Albir itu tidak, dia heterogen, orang-orang di situ. Jadi dinamis kondisinya di sana itu. Memang udah lingkungan orang Muhammadiyah, terus di sana banyak orang tablik, di sana banyak orang salafi yang kuliah, banyak orang, dan dosen-dosennya banyak orang PKS. Ya, terus orang-orang yang kuliah di Mesir dan backgroundnya benar-benar Ikhwan banget, Ikhwan Muslimin, orang dari Pakistan yang dulu saya bisa katakan bertetangga dengan Afghanistan dan pada saat itu masih perang juga. Nah, sehingga saya katakan termasuk Albir itu punya native speaker bisa 3-4 orang, dan itu dikirim dari Sudan, dikirim dari Mesir, dikirim dari kebanyakan orang Sudan, dan itu murni bisa bahasa Arab. Maksudnya nggak tahu dia bahasa lain, cuma bisa bahasa Arab doang. Dan itu sangat fusha bahasanya, artinya asli banget bahasanya, tidak dipengaruhi bahasa pasaran, karena di sana itu kan banyak bahasa Arab yang lain. Sehingga saya alhamdulillah itu saya 3 bulan lancar bahasa Arab, 3 bulan. Dan itu saya baru belajar idatnya, itu saya juga kaget kok bisa ya. Dan itu sangat bagus bahasanya. Artinya bahasanya itu kalau kita ngomong dengan yang lain kan itu kepengaruh kita dengan dialek-dialek. Tapi itu orang Arab pun mengakui bahwa bahasanya Anda itu bagus gitu. Sehingga itu tuh saya terapkan di Jakarta itu, saya pakai terus itu bahasa itu, karena memang langsung native speaker. Jadi tapi saya tidak 2 tahun, setahun hampir 2 tahun saya tidak selesai bahasa Arab itu. Saya Albir itu buka program tahfiz tahun keduanya atau tahun semester ketiganya lah. Jadi saya tidak pindah ke semester 3, saya masuk program penghafalan Quran, dan itu saya alhamdulillah bisa setor sekitar 10 juz. Nah, itu pun tidak selesai. Jadi Albir itu tanggung-tanggung semua saya. Jadi tidak bisa tidak selesai. Jadi LC-nya tidak dapat di sana, bukan LC sih. Biasanya langsung pindah ke UMI itu, Universitas Muslim Indonesia. Nah, di situ proses, di situ saya ceritanya saya mau kuliah ke luar negeri, ke Pakistan. Kan dengar tuh dulu saya kuliah. Nah, saya pindah ke Jakarta lah ya, pengurusan visa segala macam. Dan itu pun tidak selesai. Itu tidak selesai ya, asik sih.
visa saya udah keluar segala macam ya, tapi duit tidak cukup, ceritanya cuma gitu. Tapi saya udah kadung di Jakarta lah, ya udah. Jadi saya masuklah di Almanar. Nah, kalau Almanar itu di Matraman itu orang tahunya itu tempat kuliahnya Anies Mata, tempat yayasannya Anies Mata. Tapi di sana Ustaz Anies Mata itu nggak ngajar. Nah di situ saya selesai bahasa Arabnya 2 tahun itu. Alhamdulillah selesai. Dan saya pindah ke Al-Hikmah Jakarta. Al-Hikmah Jakarta orang-orang tarbiyah itu pasti tahu. Al-Hikmah Jakarta itu saya cuma jadi di sana itu belajar bahasa Arab juga, pengantarnya bahasa Arab. Tapi saya pun tidak selesai di situ. Karena kenapa? Saya katakan bukan kesalahan saya. Kalau di Albir itu memang kesalahan saya, tapi kalau di Al-Hikmah Jakarta itu bukan kesalahan saya. Karena gini ceritanya. Jadi karena alhamdulillah bahasa Arab saya sudah bagus, jadi saya langsung semester 3 pada saat itu. Langsung semester 3 dan sampai semester 7, dari 6 naik ke 7 itu tidak ini apa namanya? Mahasiswanya kurang. Mahasiswanya kurang. Jadi beda kan dengan tempat yang lain itu kan nggak ada apa jadi nggak ada apa mata kuliah apa istilahnya prasyarat gitu, karena di sana apa namanya, tapi kalau kita naik ke tingkat berikutnya, kalau banyak tereliminasi lah mahasiswa itu. Saya tinggal 5 orang mau naik semester 7 itu, dan dosennya bilang jangan dilanjut karena terlalu kurang. Jadi di situ mulai drop dan tahun itu pun saya menikah, jadi tidak ada proses, tidak ada usaha lagi untuk melanjutkan sampai sekarang. Jadi saya sebenarnya tidak ada LC-nya. LC-nya Jakarta itu nyarinya di Lipia Jakarta yang memang kampusnya Arab Saudi, yang memang kalau kita selesai bisa dapat LC itu. Mungkin LC-nya lancar ceramah aja kali ya. Itu profil saya di Jakarta ini. Tapi kesininya saya saya tidak terlalu mendalami lagi. Misalnya kalau misalnya ada orang cerita masalah fikih ya segala macam yang lain-lainnya, saya udah tidak terlalu geluti setelah selesai di Al-Hikmah itu, karena saya lebih fokus ke Quran, tilawah, qiraahnya, karena belajar itu aja itu tuh luar biasa juga, banyak yang harus kita pelajari. Jadi saya lebih banyak ketika ngajar itu ngajar masalah seputar Quran aja, seputar Quran. Kita masuk ke materi. Hari ini saya diminta untuk bahas, ini agak unik juga ini pembahasannya, yaitu menyikapi fenomena kehidupan dengan kacamata Quran dan As-Sunnah. Temanya perdagangan yang tidak akan merugi dan memperindah cara memperoleh rezeki. Ya, kalau masalah ini yang dibahas, saya tidak terlalu ini ya, paling hanya mencoba menjelaskan sedikit kali ya beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran itu memposisikan kita sebagai manusia, seorang muslim lah ya, menyikapi kondisi kita sekarang ya, pandemi sekarang itu. Kalau saya di Jakarta melihat, kalau daerah-daerah saya kurang mengerti ya, apa mungkin orang lebih banyak survive kalau di daerah ya. Orang tidak pegang uang 1 minggu juga masih bisa hidup ya kalau di daerah kali ya. Tapi kalau di Jakarta susah dia.
Jadi orang banyaknya perusahaan yang tumbang, banyak yang gulung tikar, tutup toko, dan itu ribuan yang kehilangan mata pekerjaan. Itu luar biasa. Itu sangat-sangat membuat frustasi, sangat-sangat membuat orang ini ya bisa berakibat banyak hal-hal yang tidak diinginkan dari masyarakat itu. Nggak usah jauh-jauh, saya cerita saya sendiri aja. Saya kalau bisnis itu sekarang lebih banyak ke perdagangan umum dengan wisata ya. Wisata itu mati total dari bulan Maret. Saya punya program wisata itu tercancel semua sampai Agustus ini, besok. Dari orang sudah mesen dari Maret itu tercancel semua. Bayangin itu. Apalagi yang memang bergerak di dunia wirausaha ya, itu luar biasa. Kalau dia punya cash flow bagus, dia masih punya tabungan lah istilah kita ya. Perusahaannya masih punya aset yang banyak, ya mungkin masih bisa safety, dia masih bisa survival di masa pandemi ini. Tapi kalau tidak, nah kita sebagai muslim ini gimana kita melihat hal-hal fenomena seperti ini? Jangan terlalu jauh lah kita melihatnya, dan mungkin Allah menginginkan kita untuk kembali lagi bahwa semuanya ini hanya permainan lah. Bayangkan ada satu perusahaan yang 12 tahun asetnya dibangun sedikit demi sedikit, dan bosnya mengatakan aset yang saya bangun 12 tahun itu hanya habis dalam 6 minggu di pandemi ini. Habis 12 tahun asetnya. Iya, begitu. Nah, kita yang merasakan seperti ini sebagai seorang muslim, pasti kita kembali ke dua hukum yang Allah, yang Rasulullah sampaikan, yang harus kita pegang kuat, antara Quran dengan As-Sunnah. Dari Quran yang kalau kita di PI ini pasti sering dengar, misalnya di Muhammad ayat 7, yang sering kita gaungkan ya kalau kita bikin acara. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Ini kalau kita pahami, ya kita kembali lagi. Ya kalau Allah mau nolong kita, ya kita tolong lagi agama Allah. Mungkin apa-apa yang sudah berhasil kita lakukan, kita udah bisa punya keluarga, bisa punya rumah mewah. Mungkin dengan pandemi ini Allah mau mengingatkan kita bahwa yang berkuasa itu aku, dan kata Allah. Yang memiliki kekuasaan ini aku, dan Allah bilang begitu. Dan mengingatkan kita bahwa semua ini akan selesai. Bayangkan saja, waktu sebelum pandemi itu di Jakarta sering gempa juga ya, sering gempa. Bayangin aja kalau gedung-gedung sampai 30 lantai gitu, gempa itu gimana itu. Dan itu orang bertahun-tahun mengumpulkan aset, ya bisa membangun gedung-gedung seperti itu bisa hilang hanya dengan gempa yang cuma berapa detik saja. Coba apa yang kita bisa banggakan dengan itu? Dan orang kehilangan pekerjaan dengan pandemi seperti ini, wah ini kayak tabrak tembok itu, orang menganggapnya itu sesuatu yang luar biasa yang kena dalam kehidupan. Sehingga nggak ada kata lain, nggak ada yang bisa kita lakukan adalah kita kembali lagi sama Allah. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kita melupakan Allah selama ini. Ya kita tidak apa-apa kita katakan. Kita kembali lagi, kita menolong agama Allah. Bila menolong agama Allah, biar Allah tolong kita. Allah tolong kita keluar dari
kondisi ini. Dan ini umum lah, teman-teman. Ya, saya berbicara umum yang hanya pekerjaan saja ya, aktivitas yang menghasilkan maisha atau uang untuk nafkah keluarga. Bagaimana dengan kondisi teman-teman yang kuliah, sekolah? Bagaimana teman-teman yang masih beraktivitasnya mungkin yang nirlaba atau apa? Semua kena. Yang tidak biasa kita daring seperti ini, yang tidak biasa online, ya terkondisikan. Dan kembali ke judulnya, perdagangan yang tidak merugi dan memperindah cara memperoleh rezeki. Kalau ini saya membahasnya seperti ini. Jadi rezeki kita, bagusnya rezeki kita ini itu berbanding lurus dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mutlak, tidak bisa dibantah. Tidak bisa kita membuat analogi yang lain atau pemisalan yang orang mau mengelak dari teori ini. Dan berangkat dari ayat tadi, intang surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau Allah mau menolongmu, dekati Allah, tolong agama Allah. Artinya ini general kita mau mana. Artinya tolong bukan berarti kita bersedekah kemana-mana atau segala macam, itu spesifik aja. Tapi secara umum artinya kita mendekat lagi sama Allah. Kita tunaikan hak-hak Allah, ibadah yang mungkin hanya fokus pada yang wajib-wajib saja. Ya, kita tambah dengan hal-hal yang sunnah. Semakin banyak ibadah kita, jaminan untuk mendapatkan pertolongan Allah semakin besar. Itu aja teorinya. Seperti itu bahasannya. Beberapa ayat-ayat tadi saya coba buka-buka yang mengenai tema ini. Banyak sih yang lain, tapi semua muaranya dari ayat ini. Pasti ada korelasinya. Semua terkorelasi dari ayat-ayat ini. Jadi saya ulang lagi, semakin kita semakin baik rezeki kita, berbanding lurus dengan amalan-amalan kita, amalan agama ya. Jadi kalau saya sering ketemu dengan teman-teman bisnis yang muslim ya, saya ceritanya seperti ini. Jadi kalau ini yang lain bisa lihat, teman-teman yang masih kuliah, teman-teman yang mungkin belum, ya intinya ini kesuksesan dalam hal uang maupun hal-hal yang kita ingin cari yang lain. Nah, intinya judulnya sukses. Jadi begini, sekarang kita lihat, Anda itu ngaji setiap hari itu berapa juz? Kalau ditanya, kalau mengeluh masalah ekonomi, kok ekonomi saya begini ya? Kemarin aja udah di PHK. Ya, kemarin aja tingkat pertama, semester pertama nilainya seperti ini. Artinya mengeluh lah ya. Ada hal yang tidak beres dalam kehidupan kita, ada yang kita lihat jauh dari standar yang kita bikin, jauh dari target yang kita
sudah kita janji dalam diri, ternyata meleset jauh dari target. Sekarang kita tanya, Anda ngaji berapa juz satu hari? Atau cuma berapa lembar berapa hari? Setiap hari. Nah, dari situ kita lihat, ya wajar kalau hasilnya kita itu seperti itu. Iya kan? Pasti begitu. Sekarang, ayo kita coba mulai. Sekarang target apa? Target kita ya, lanjut lagi. Saya ulang kembali. Teorinya seperti tadi, simple. Untuk menilai kehidupan kita, kesuksesan kehidupan kita melihat seberapa dekat kita dengan Allah. Itu aja. Kesuksesan hidup kita itu berbanding lurus nilai value yang kita rasakan tentang kesuksesan hidup itu berbanding lurus dengan seberapa dekat kita dengan Allah. Itu aja. Sekarang kita lihat ketika kita merasakan bahwa kita tidak sukses. Misalnya tahun ini udah mesti seperti ini. Seharusnya bulan ini target saya dapat sekian. Kok kurang? Mungkin kuliah saya seharusnya dapat sekian nilainya, tapi kok beda. Nah, sekarang kita lihat seberapa dekat Anda dengan Allah. Sekarang ini orang mau keluar, saya cerita sedikit ketika saya diskusi dengan teman-teman bisnis ya, teman-teman. Ketika dia kan kalau bisnismen itu wirausahaan biasanya ada target tersendiri. Dan itu kadang meleset. Nah, sekarang kita tanya kenapa bisa meleset? Nah, kalau saya sih nggak, kalau jangan lari kemana-mana pembahasan. Oh, mungkin itu hal-hal yang detail kehidupan Anda, di perusahaan Anda, begini-begini itu urusan Anda. Saya bercerita tentang kedekatan Anda dengan Allah itu bagaimana. Jadi, saya ceritanya seperti ini. Anda udah berapa banyak Anda baca Quran Yesus setiap hari? Itu 1 juz. 1 juz. Dapat nggak yang diinginkan itu? Targetnya? Enggak. Ya berarti yang kurang. Tambahin lagi sejuz. Saya begitu. Usulan saya gitu kepada teman-teman itu. Nah, besoknya dipraktekin lagi. Baca 2 juz. Dapat nggak targetnya? Nggak juga. Belum. Berarti masih kurang. Tambahin lagi 3 juz. Nah, itu. Kalau belum lagi sampai 10 juz pun baca aja. Nah, artinya mungkin ya kalau kita mau ini ya, melihat mungkin Allah mau membuat kita itu berlama-lama dengan Qur'annya, mau berlama-lama dengan kalamnya, sehingga kita terpuaskan. Karena kenapa? Ketika target kita mungkin belum tercapai, minimal ketenangan hati kita, kita dijauhkan dari kegelisahan. Itu dulu yang kita dapat. Karena rezeki yang sangat luar biasa juga ketika kita mendapatkan kelapangan hati, walaupun rezekinya belum datang. Itu kan sudah luar biasa sebenarnya, ya kan? Itu yang membuat kita semangat untuk memacu semangat kita untuk mendapatkan target-target yang sudah kita tentukan itu, yang sudah kita targetkan dalam kehidupan kita itu. Kita semester ini mau punya nilai sekian. Misalnya semester ini punya nilai, lalu kita ambil yang tertinggi, dan kalau 1 sampai 10 nilainya paling tertinggi 10. Misalnya semester ini 8 atau 7 gitu, 8 lah. Kita tidak puas, ya tambahin
Mungkin nanya berapa juz, 1 juz, baca 2 juz setiap hari. Berhasil enggak? Ya. Simple sebenarnya. Dan saya mengingatnya juga, walaupun seperti itu teorinya ya, tapi jangan lupa yang namanya keistiqomahan. Jangan kita baca 1 juz nih 1 hari, besok enggak. Itu juga tidak bagus, karena Allah menyukai amalan yang sedikit tapi berkesinambungan. Salat tahajud 1 rakaat saja, witir saja, itu dilakukan setiap hari, itu lebih bagus daripada 11 juz malam ini, besok nggak tahajud. Itu repot juga. Nah, itu bisa semoga amalan itu melekat. Gitu. Itu menjadi sebuah tabiat, menjadi sebuah kebiasaan, habit, dan itu udah susah untuk ditinggalkan. Kalau Anda punya kebiasaan jam 2 malam bangun mandi terus sholat tahajud, dan itu udah susah untuk ini, sudah sering mungkin, itu udah susah. Walaupun Anda mungkin tidurnya jam 12 malam ya, atau jam 1 malam lah, tapi kalau jam 2 Anda punya kebiasaan jam 2 malam bangun mandi dan terus sholat tahajud, itu pasti terbangun. Itu udah biasa. Dan itu tidak bisa kita apa namanya? Ya tahu-tahu bisa seperti itu. Enggak, itu kebiasaan lama. Itu harus dibangun lama. Dan perjuangannya juga berat. Tapi minimal kita mendapatkan jadi begini, walaupun kita tidak dapat targetnya, ya mungkin kita punya target, kita bisnis kita dapat 1 juta hari ini, dapat 1 juta omset. Nggak dapat. Karena semalam kita cuma mengaji 1 juz, besok tambah 2 juz. Iya. Kalau tidak dapat lagi besoknya, tambah lagi 3 juz. Sampai nggak dapat lagi, sampai 10 juz pun nggak ada masalah. Minimal dengan Anda mengaji banyak, minimal Anda dapatkan ketenangan hidup. Itu ya dari saya. Minimal Anda ketenangan hidup itu ada. Irtiyah orang bilang, artinya lapang dada. Nggak ada gusaran, itu tidak ada. Anda gusar, Anda kegalauan itu tidak ada. Tidak Anda rasakan. Anda happy pada saat itu, walaupun mungkin targetnya belum dapat. Tapi itu dengan happy yang Anda rasakan itu, Anda bahagia pada saat itu, Anda punya motivasi kembali. Terkadang kan orang semangat sih, tapi besok down beneran gitu loh. Ketika Anda tidak ada semangat untuk adanya mewujudkan semangat itu yang susah. Itu cuma bisa kita kita dapatkan ini dengan memperbanyak amalan-amalan gitu. Termasuk sholat duha yang cuma kadang 2 rakaat, kalau bisa tambahlah 4, 6. Cuman 5 menit itu. Kalau cuman baca WA bisa sejam itu. Sholat duha 5 menit. Gampang banget. 12 rakaat aja dapat itu. Sholat rawatib 12 rakaat setelah sholat wajib. Itu simple sebenarnya itu lakukan. Tapi sebagian orang itu susah banget. Ya. Tapi mari dibangun pelan-pelan, misalnya subuh dulu, sebelum subuh dulu. Nah itu tuh juga subuh tuh repot juga deh. Ya mungkin diawali dengan sholat lohor, sebelum sholat lohor 4 rakaat, sesudahnya 2 rakaat. Ya dibangunnya pelan-pelan. Nanti, tapi kalau memang, karena juga ibadah itu, amalan-amalan itu harus dipaksa memang, karena harus dipaksa. Misalnya nih seperti sholat tahajud, mandi jam 2 malam itu gimana itu terus? Yang nggak biasa itu repot banget. Tapi kalau kita paksakan, artinya dipaksakan itu pertama kita tidur jam 10, jam 11, jam 2 harus bangun. Alarm di setting, jangan main-main, men-setting alarm gitu, alarm HP. Ya langsung bunyinya langsung keras, jangan dipelan-pelanin.
alarm pelan-pelan ya tidur lagi gitu kan. Ya harus benar-benar keras. Ya bangun tidak pikirin lagi, langsung mandi. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini nih, kalau bisa saya menyarankan teman-teman untuk lebih banyak membangun hal-hal seperti ini. Karena kedepannya kita itu tidak mengetahui kondisi kehidupan ke depan. Apakah kondisi kehidupan kita sekarang dengan dunia gadget, dunia teknologi, dunia aplikasi, serba tools, apakah seperti ini lagi ke depannya, kita belum tahu. Tapi kekuatan rohani kita itu sudah hal yang pasti harus kita persiapkan. Bagaimanapun kondisinya, ini belum terbaca ke depannya kayak gimana. Tapi kesiapan rohani kita udah jadi karena membangun kebiasaan-kebiasaan itu. Apalagi kalau kita berbicara tentang barokah kehidupan kita. Bagaimana pagi yang masih jarang sekali kita bisa subuh-subuh udah bangun. Membangun kebiasaan ini yang susah. Dan insya Allah dengan kebiasaan itu rezeki juga akan ikut, rezeki akan turut menyertai kita, akan hadir terus. Ya seperti itu. Jadi saya kalau masalah bagaimana poinnya di malam ini, saya hanya itu seperti itu. Walaupun mungkin ada ayat-ayat yang saya buka-buka tadi yang ada korelasinya, semuanya bermuara ke sana. Iya, ada di Al-Baqarah 172, surat 7 ayat 96 yang mengenai itu ya. Semua bermuara ke bagaimana Anda meningkatkan ketakwaan, dan takwa itu tidak bisa diperoleh salah satunya bisa diperoleh dengan banyak amalan-amalan. Dan Anda, apalagi kita ke PI ya, biasanya kita sangat kita nggak punya harus punya amalan yang spesial, dan itu luar biasa gitu, nggak ecek-ecek lah bahasanya kita ya. Artinya itu kita bisa kita banggakan gitu, yang bisa kita banggakan, bukan untuk dibicarakan ya, artinya ini kepuasan sendiri aja antara kita saja dengan Allah. Kita punya kebiasaan baik, dan itu kita bisa menjadi modal kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan itu kita tagih nanti di akhirat seperti itu. Mirza, ini dulu pembahasannya. Jadi kalaupun ada hal yang bisa dibicarakan lebih jauh, nanti kita masuk sesi tanya jawab aja. Oke ya. Oke, terima kasih Ustadz Rusdi. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya buka sesi tanya jawab ya untuk pengajian kita malam ini, kajian hikmah. Oke, barangkali Ustadz Sarda, Ustazah Sarda, ada Ustazah Eka ya, ada Ustaz Elpiani M. Hasim. Saya kira ada tadi di live chat group ya. Coba beliau tampilkan itu perspektif LML. Saya kira bagaimana itu, saya juga kurang paham. Barangkali Pak Ustadz punya pengalaman kan bertemu, berkawan, berkolega dengan pebisnis MLM ya. Walaupun saya yakin Ustadz Rusdi tidak terjun ke bisnis itu ya. Jarang ya. Mungkin dulu waktu awal-awal kita tuh
dulu ada Tiangsi itu, dulu ada CNI tahun-tahun 90-an itu ya. Yang sebelumnya itu ada Amway itu, American Way. Sekarang lagi booming lagi di Jakarta itu Amerika apa? Siapa pembawanya itu ya? Itu orang baru. Nah, kalau MLM saya terakhir di Makassar itu saya aktif yang sejenis yang sih itu, tapi nggak terlalu juga karena merekrut dan itu yang ujung-ujungnya lari omsetnya ke luar negeri itu tuh udah merasa lain lah perasaan saya itu. Ngapain saya berbusa-busa ngomong, saya bicara kemana-mana, aset kita lari ke luar negeri, bayangin tuh. Sampai sekarang kalau ada MLM nih yang udah besar ya, beberapa ada teman-teman yang aktif itu, saya langsung apa langsung sekali assessment kayak gitu loh. Saya nggak mau jauh-jauh dari pemberdayaan umat lah. Misalnya kita uangnya umat itu jangan dibawa kemana-mana, berputar-putar di situ aja untuk kebesaran umat, kejayaan umat gitu. Jangan usah lari ke luar negeri. Tapi walaupun ya produknya bagus gitu, memang produk kita tahu sih itu produknya bagus, tapi ya buat apa? Ada hal yang bisa mungkin alternatif yang bisa kita beli yang lain, yang ada yang memang itu produk orang Muslim sendiri, orang Indonesia lah, orang Indonesia itu. Kalau poin-poin yang mengharamkan MLM itu saya nggak kurang menguasai juga, tapi ada hal-hal yang perlu diketahui dalam Islam itu ada hal-hal yang sebenarnya pertama tidak menipu, tidak gharar, tidak jauh dari riba gitu. Ya, tidak mudarat dan memudaratkan. Nah, ada banyak BLM yang mengklaim itu tidak termasuk. Dan memang sebelum-sebelumnya memang rata-rata seperti itu, bahkan lari ke money laundry, masuk ke yang ada hal yang apa istilahnya ya, money game, banyak jenisnya. Wah, kalau di Jakarta sini banyak banget. Karena itu batin kita kadang juga nggak menerima gitu. Coba kadang-kadang kita bekerja, tapi ada sesuatu yang besar kita dapatkan gitu, kayaknya tidak pas gitu. Ya karena kita menyusun piramidanya gitu kan. Nah, tapi kita dapat bonus sekian gitu. Ada orang yang tidak bekerja sama sekali, dapat bonus. Biasanya seperti itu MLM itu. MLM ketika kita memasang kaki-kaki kita gitu, kita pasang di sini. Bahkan orang nggak kerja, kita iming-iming nggak usah kerja, nanti saya yang pasang-pasangin di bawah kaki-kakinya gitu. Banyak seperti itu. Banyak upline kita itu bekerja seperti itu. Saya juga sering di prospek seperti itu. Harusnya nggak usah bekerja deh, nanti saya yang pasang-pasang di bawahnya. Untuk ini agar supaya kita ikut. Tapi setelah saya pertama tuh saya coba masuk, saya lihat di ini, ada dipasang-pasang, tapi lama-lama hilang. Hanya iming-iming kalau kita itu masuk gitu. Ya nggak mungkin kita nggak bekerja tapi kita dapat uang, gimana ceritanya itu? Itu hal-hal yang dari MUI itu sudah diharamkan. Ada hal-hal seperti itu nggak ada fatwa juga, itu kita nggak ada fatwa, itu nggak ada, kita juga batin kita juga kayaknya nggak menerima gitu. Kita berfatwa dari hati kita saja gitu. Ada beberapa hal yang mungkin bisa diterima oleh Dewan Syariah Nasional, misalnya teman-teman dari HNI, dari HPAI, sudah pisah sama HPA dan HPAI. Terus ada dulu orang menganggap misalnya Petren tuh, tapi hilang nih Petren, nggak tahu kemana nih. Terus apalagi ya? Ya banyak yang mengklaim Bapak itu tidak termasuk hal-hal yang dilarang dalam agama.
ya oke lah, tapi kita kembalikan kepada kita semua yang pelaku di dalamnya. Nggak usah jauh-jauh. Anda mau mengambil fatwa dalam diri Anda sendiri aja dulu. Anda serius di situ, Anda yakin nggak dengan itu semua dan batin Anda menerima itu enggak gitu. Ya tapi Anda harus tahu juga, walaupun batinannya menerima, tapi secara konsep syariah MUI itu tidak masuk, ya nggak boleh juga. Walaupun Anda menerima, walaupun Anda suka dengan bisnis itu, Anda suka produknya, Anda suka orang-orang yang ada di dalamnya, Anda suka dengan sistemnya, support sistem yang bagus, yang Anda lihat baru nih, agak sedikit bagus diterapkan sekarang ini. Tapi MUI tidak bisa, tidak masuk ada hal-hal yang diharamkan di sana, nggak bisa juga walaupun Anda suka dengan itu dan batinannya menerima gitu. Pertama itu dulu. Tapi walaupun Anda mungkin ada juga yang dari MUI mungkin oke, itu silakan, bisa, boleh dilanjutkan. Tapi di pelaksanaannya ada hal-hal yang Anda kayaknya kurang, kok ini kayaknya nggak fair gitu. Ya Anda mengambil fatwa dalam diri Anda aja gitu. Kok saya nggak kerja dapat duit, atau hanya kerja sekian, kalau di tempat lain udah dapat sekian nih, tapi kok beda gitu. Ya seperti itu sih dari saya. Kalau masalah MLM itu, tapi sampai sekarang itu nggak pernah aktif. Di Jakarta nggak pernah. Terakhir saya di Jakarta itu saya aktif di mana ya tadi? Dulu ada namanya Wotek di Palu, Toli itu aktif. Saya pernah itu di sana. Ya modelnya kayak Tiangsi juga. Tapi ya pembesarnya dari Amway juga sih. Ya ternyata mereka yang jadi udah mau kelimpungan di perusahaan satu, pindah lagi kan. Padahal orang-orang itu juga. Ya seperti itu. Kalau sekarang Jakarta ada banyak ya, buat kita nggak apa-apa ya kita sebut merek. Apa tuh yang tablet buat itu, buat buat bensin, eco-racing buat bensin itu. Dan dia punya banyak produk yang lain lagi buat tanaman, buat apa itu. Itu bagus, saya lihat itu bagus dan itu booming. Banyak orang suka produknya. Dan jargonnya itu anti riba loh, bayangin. Jargonnya anti riba loh. Daftarnya mahal. Oh, daftarnya mahal. Produknya juga mahal. Iya. Ada pertanyaan lain nggak? Ustazah Sarda sepertinya. Ada juga Ustadz Rahmat di sini. Rahmat Hidayat. Mungkin kalau Ustadz Sarda barangkali beda perspektif, barangkali mungkin disampaikan. Enggak lah. Karena Ustazah Sarda ini dia pebisnis juga ya. Macam-macam bisnis dia. Salah satunya HNI HPAI ya. Mungkin Ustazah kan mungkin karena berbeda perspektif, mungkin barangkali bisa disampaikan. Kalau di HPAI saya enggak jalan-jalan bisnis, cuma ambil manfaatnya saja. Dan saya menyarankan seperti ini, kita nggak usah jauh-jauh melihat siapa coachnya, siapa trainer-nya, siapa. Kita ini kan orang Muslim gitu. Coba lihat sahabat Nabi ya, sahabat Nabi itu berdagang itu kayak gimana. Jadi bagaimana sahabat Nabi itu berdagang? Bagaimana mereka itu menjemput rezeki Allah itu dengan semangat yang luar biasa. Yang terkenal itu kan Umar, Utsman bin Affan, Abu Bakar lah ya. Terus Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat besar yang lainnya. Ada trik-triknya yang saya pahami itu yang kita lihat dulu ya, bahwa ciri khas sahabat itu
malamnya mereka seperti Rabi ya, seperti orang sholat terus, tilawah terus malam harinya, dan mereka seperti rahib. Siangnya mereka seperti singa padang pasir, artinya siangnya mereka itu memang benar-benar berdagang, gitu loh. Tapi tidak diambil seperti itu ya, artinya kita tahu trik berdagang, oke. Tapi kan ada waktu-waktu kosong yang dimana kita tetap harus mengisi dengan amalan-amalan itu. Misalnya sahabat Nabi ini, misalnya di pasar itu, sama-sama dagang kain. Ketika mereka menunggu orang datang, mereka ngaji, tilawah. Nah, ketika ada satu sahabat Nabi yang riwayatnya seperti itu ya, jadi berdagang, ada yang datang, laku nih kan. Nah, ketika yang sebelahnya belum ada yang datangin pembeli, nah tapi ada yang datang ke dia itu di samping saya belum ada yang laku, Anda beli di samping aja. Itu seperti itu. Artinya semacam apa, kalau kita bawa ke untuk hari-hari kita nih di sekarang ini, sesama muslim itu jangan saling menikung. Gitu loh. Artinya pertama tadi jangan tetap diisi menunggu pedagang itu dengan tilawah gitu. Nah, misalnya Anda tahu trik main Facebook. Bagaimana berdagang di Facebook? Ya kalau nanti terserah mau bikin sesi kalau dagang di Facebook itu gimana sih? Alhamdulillah saya udah dapat ilmu. Misalnya kita udah ngerti ya bagaimana mengiklan di Facebook. Nah, tapi kan ada satu titik di mana Anda sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan kan? Anda udah beli iklan, Anda udah sharing kemana-mana, Anda sudah di-tagin kemana-mana ke teman-teman, ke orang-orang tertentu, udah di cara beli iklannya juga Anda sudah benar-benar sudah expert lah, tapi Anda sudah bingung itu mau diapain lagi ini kan. Ya Anda isi dengan tilawah pada saat menunggu pelanggan Anda gitu kan. Yang repot itu ketika Anda sudah tidak tahu apa yang mau dibikin, Anda juga nggak jelas juga Anda benar apa yang Anda bikin. Ketika Anda udah ngiklan, diisilah dengan tilawah, diisi dengan amalan-amalan, biar Allah mudahkan semuanya. Saya lihat sih banyak seperti itu. Kembali lagi teorinya, semakin Anda dekat dengan Allah, kesusahan akan semakin besar. Masalahnya Anda yakin dulu nggak? Itu yakinnya dulu. Kalau Anda saja nggak yakin gimana cerita? Jadi prasangka baik sama Allah itu yang kita butuhkan sekarang itu. Ya, ada pertanyaan selanjutnya. Itu pertanyaannya Rahmat itu di live chat. Bagaimana? Ada pertanyaannya Rahmat kayaknya di live chat. Di chat. Coba Ustazah Eka yang mau disampaikan ya pertanyaan. Kalau saya barangkali ini Ustadz, bisnis yang menarik ini di masa pandemi. Kira-kira apa itu? Dan bagaimana juga caranya kita tetap sustain ya, semangat menjalankan bisnis itu. Saya kira itu barangkali Ustadz pertanyaannya saya. Bagaimana? Saya kira ini Ustadz, bisnis apa yang menarik begitu di tengah pandemi COVID-19? Kemudian apa saja yang kita perlu lakukan untuk tetap semangat ya sebagai pebisnis pemula begitu di tengah pandemi.
Kalau bagaimana bisnis ya, saya sih tidak terlalu mau jauh membicarakan itu karena bisnis saya juga hancur masalahnya. Jadi begini, dulu waktu munculnya si siapa Bosman Mardigu itu, karena ada istilah baru yang muncul di Western sana yang namanya VUCA system. VUCA system artinya semua sesuatu itu direset. Jadi orang-orang direset kembali ke hal yang baru. Jadi seakan-akan dunia itu larinya sekarang itu tidak sesuai dengan settingan awal. Sama dengan bisnis kita ketika pandemi aja nggak kuat gitu. Kita sudah bisnis berapa tahun ini, dapat pandemi ini nggak kuat. Berarti kita harus melakukan VUCA system. Artinya kita mereset lagi hal-hal yang bagaimana. Saya cerita dengan teman-teman yang lain. Di sini ada perusahaan yang bersinggungan dengan perusahaan di saya itu. Perusahaan IO, wisata, mati total kan. Dari kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, semua maisnya, semua yang acara-acara besar ya, acara-acara IO-nya itu di cancel semua. Itu berapa ratus juta itu habis, bahkan hitung M lah itu. Nah sekarang tinggal 50 orang kali ini karyawannya. Apa yang dilakukan? Sekarang bisnis frozen ayam itik yang dibumbui terus dibekukan. Apa alasannya? Ya saya tidak punya alternatif yang lain untuk saya lakukan untuk masih menghidupkan karyawan saya gitu. Karena saya acungnya jempol, memang prinsipnya dia bahwa karyawan saya adalah keluarga saya. Ya gitu. Saya harus menghidupkan mereka gitu. Tapi kalau saya misalnya saya ini bisnis wisata, ya mati bisnis mati total. Wisata, travel, tour, jalan-jalan, kemana, hotel, restoran, tour leader, semua usaha-usaha bisnis yang lingkupnya semua berputar di dunia wisata lah ya, hiburan, mati total itu. Sehingga banyak, jadi grup-grup yang dulu grup wisata sekarang berubah jadi grup bisnis alat kesehatan. Jadi yang ya itu tadi VUCA sistem itu kita harus, artinya ini kita nggak mau membohongi diri sendiri lah. Artinya goal kita adalah kita dapat uang, kita bisa hidup dan kita bisa menghidupkan orang-orang kita gitu, karyawan kita gitu. Goalnya seperti itu, bukan apa bisnis Anda. Sekarang oke, bisnis kita seperti kemarin yang membuat kita sukses, itu bisnis wisata, bisnis apa ya, artinya kena pandemi ini, ketabrak pandemi, langsung tiarap, langsung tepar semua kan. Kita nggak mau di tepar terus, kita ngapain? Nggak. Dan kita tetap makan tiap hari. Di rumah tetap harus kita nafkahi. Sehingga nggak bisa, aset harus kita putar ke tempat lain. Yang sekarang yang paling kena itu ya, yang down, yang naik sekarang adalah perusahaan yang pertama memang alat kesehatan, terus kedua itu food processing, pengolah makanan apapun bentuknya yang bisa awet, itu yang lebih bagus. Bahkan pun walaupun ini tapi mobilitasnya cepat, itu sekarang yang lebih bagus, lebih banyak orang beralih ke sana. Ketiga, bisnis yang bisa survive sekarang adalah webinar. Bisnis ini Anda silakan aja searching keuntungan Zoom sekarang itu ya. Walaupun hati-hati ya, Zoom ini enkripsinya nggak bagus, tapi nggak tahu apa sudah diperbaiki apa enggak. Ya pastinya banyak ditemukan kemarin ada hal-hal yang bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,
Karena rata-rata Zoom kita itu connect dengan Google, dan akun Google kita kan kadang akun-akun bisnis kita, bahkan akun bank kita kan nyatu di situ dan dia bisa buka. Itu kelemahannya Zoom itu. Tapi nggak tahu apakah sudah bagus sekarang. Semua enkripsi. Jadi kita antara penghubung antara satu akun ke akun berikutnya adalah ada enkripsi tersendiri yang membuat kalau itu nggak aman itu bisa dimasuki oleh orang gitu. Akun-akun kita itu. Berikutnya bisnis yang bisa kita tapi saya kurang mengerti itu. Misalnya ada sekarang bisnis remote system, saya nggak tahu bahasanya kayak gimana. Yang pastinya ada perusahaan yang mau memanajemenkan itu semua. Ketika Anda punya ide bisnis, dia mau remote bisnis itu bisa berjalan dengan sendirinya gitu. Dan itu ada manajemen yang menyiapkan itu, dan itu dia mempersiapkan dan nilainya sekian, jasanya itu seperti itu. Itu yang sekarang lebih hidup. Dan saya sih nggak kurang geluti, tapi katanya sih beberapa teman-teman itu bagus dan banyak yang pakai bisnis itu. Dan yang paling prospek sekarang adalah kalau kita bisnis makanan gitu. Tapi masalahnya ketika kita cerita dengan teman-teman yang lain ya, masalahnya kita nggak kurang menjiwai gitu loh. Ketika kita sudah masuk comfort zone ya, artinya zona nyaman kita. Misalnya zona nyaman kita itu ada satu tempat. Misalnya kita sudah suka dengan bisnis ini gitu. Tahu-tahu tepar tuh bisnis. Kita beralih ke tempat yang lain yang kita melihat menjanjikan, tapi kita nggak punya jiwa di situ, nggak punya style kita bukan di situ gitu. Itu yang repot itu yang repot itu. Tapi sebagian besar orang nggak peduli, artinya goalnya dapat. Mau style yang saya nggak sesuai bodo amat gitu. Goal saya dapat uang. Contoh yang lagi booming itu, kalau Anda menguasai alat kesehatan ya, tapi ya harus benar-benar fokus karena harga itu lagi kacau gitu. Kaca itu harganya di awal-awal ya, tapi sekarang udah mulai rapi. Tapi kalau Anda kita nggak tahu track bisnisnya itu yang saya lihat ya di bisnis alat kesehatan ini, kita nggak tahu yang ini nih harganya berapa gitu. Dan tahu-tahu kita masuk main, wah, karena di masa pandemi banyak juga yang ketipu gitu loh. Bisnis alat APD ya, banyak juga tuh teman-teman saya ada di Bekasi kehilangan berapa M tuh, nggak laku barangnya banyak. Jadi ya kita mungkin semangat bisnisnya ada dan ilmunya ya kalau bisa langsung digali pada saat kalau memang kita udah benar-benar mau terjun di dunia itu. Udah alhamdulillah saya kemarin main sembako, main proses makanan ya. Tapi ada ya karena jarang lagi digeluti ya, jadi kayak mulai dari awal lagi. Seperti itu. Ya itu sih kalau teman-teman mau dalami gitu. Kalau saya lihat itu kayak Eko itu ya. Eko itu bagus itu, kalau mau digeluti terus itu bagus itu bisnis itu. Makanya ada beberapa teman-teman di Toli-Toli Sulawesi aja ya. Ya cuman ujung-ujungnya kan modal ya. Kita bisa terkendala dengan modal. Tapi kalau misalnya bisnis bisa kita petakan, kita bisa membuat yang kita lihat prospek, saya yakin founder itu bisa dapat, sumber dananya kita bisa dapat. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ketika bisnis itu, iya boleh lah. Iya,
teman-teman sekalian, jadi malam ini saya ambil kesimpulan bahwa di masa pandemi ini kita nggak usah terlalu banyak teori lah dalam kondisi kehidupan kita ini. Semua merasakan dampak dari pandemi ini begitu terasa dalam kehidupan kita. Tidak ada kata lain bahwa kita ini mungkin teguran atau bagaimana Allah mengingatkan kita bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah. Bagaimanapun kondisi kita, mungkin kita terlalu jauh meninggalkan Allah. Sebelum-sebelumnya kita sudah sukses, sudah aset kita sudah banyak kita kumpulkan, tapi kita melalaikan Allah, melalaikan hak-hak Allah, sehingga menjauhkan diri kita dengan amalan-amalan agama. Jadi dengan fenomena ini, mari kita kembalikan kondisi kehidupan kita dekatkan diri kita dengan Allah dengan amalan-amalan yang banyak. Ya, dan saran saya Anda mengambil amalan-amalan yang spesial. Bahkan teorinya adalah semakin banyak Anda punya amalan, artinya amalan sholat seperti itu, mengaji, ketenangan bisa Anda dapatkan itu, terutama itu, ya, karena dengan ketenangan batin itu minimal sudah memacu kita untuk berusaha kembali gitu, walaupun mungkin target yang lain belum kita dapatkan, ya. Jadi kesuksesan itu berbanding lurus dengan amalan-amalan kita. Semakin banyak amalan kita, jaminan untuk kita mendapatkan kesuksesan itu semakin besar. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat untuk saudara-saudara semuanya, baik yang sedang online maupun yang menonton di YouTube. Yang baik datangnya dari Allah, yang kalau ada yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat, yang menjadi amalan jariah saya di akhirat kelak nanti. Ya, ini ada yang online. Iya, ini ada yang online. Satu kader PI ini, namanya Ustazah Mualia. Beliau sekarang itu siapa? Saya nggak kenal. Bapak kenal itu. Cuma mungkin karena sudah lama tinggalkan Sulawesi, jadi Bapak lupa. Lettingnya saya. Beliau di Makassar itu, dia dosen Unismu Makassar itu. Wah, mana suaranya? Barangkali Ustazah Mualia barangkali bisa memperlihatkan wajahnya. Jadi kalau di sana berarti tahu tempat saya kuliah dulu itu kan di Albir itu samping-sampingan dengan Universitas Muhammadiyah. Hilang deh Muhammadiyah Makassar itu. Jadi di Makassar itu ada Jalan Alauddin yang poros pusat Makassar ke daerah Sungguh Minasa, Kecamatan Goa ya, Kabupaten Goa. Itu tetangganya Makassar ya. Itu jalan porosnya, itu poros utamanya itu Jalan Alauddin. Di situ ada Universitas Alauddin. Iya, universitas sekarang ya, Universitas Islam Alauddin, dulu YAIN. Nah, itu sebelah ke kiri ada Universitas Muhammadiyah Makassar UMM. Jadi kalau dia kuliah di situ berarti tahu itu. Nah, cuma sekarang Albir itu udah ada dulu kan cuman sampai D2 itu. Bahkan D3 ya, sekarang udah ada buat S1-nya kayaknya. Untuk fakultas apa gitu. Cuman sini saya sudah lost contact lah bagaimana perkembangan di Albir itu. Katanya sih sudah, terakhir saya nggak tahu benar apa enggak ya. Jadi sudah apa istilahnya ya di kampus itu. Udah tersuasanai dengan kondisi Muhammadiyah. Jadi kayaknya di kampus Albir juga ada mata kuliah ke Muhammadiyah juga kayaknya. Beliau dosen. Kalau Eka apa? Kalau Eka itu apa ya, Eka? Guru beliau. Harus ditanya. Eka nggak kuliah di mana?
Mute dia punya nih. Eka. Jadi nggak ada. Eka. Tak tutup mikrofonnya. Coba saya chat ya, Karusitanya. Baru kemarin ikut ini ya, apa namanya? Basic training. Kapan Eka ikut basic training ini? Iya, Kak. Kuliah di mana? Kemarin mondok, Kak, di Magelang. Oh, Iya. sekarang Sekarang insya Allah mengajar di Integral. Di integral. Udah. wali kelas beliau ini. Oh, baru lulus SMA langsung mengajar, luar biasa. Di sana di Magelang program penghafalan apa? Program apa? Itu belajar cara mengajar Al-Quran. Oh, berarti sama dengan tempatnya si Sabik ya? Beda ya? Sabik teman anaknya Mas Imam ya? Oh, beda, Kak. Hah? Beda. Oh, beda ya? Wah, itu mah tempatnya ini Ustadz Anang itu. Saya lihat kurikulumnya kurikulum Turki itu, yang punyanya apa? Mas Imam itu. Iya. Udah jadi share itu. Kurikulumnya saya kan pernah lihat postingannya istrinya di Facebook. Jadi pakai kurikulum Turki. Mungkin kalau Eka apa modelnya, model pembelajarannya? Ngikut apa? Dia orientasinya kemana dia? Gontor ya, bukan? Biasanya Oh, bukan. Enggak. Sistemnya enggak beda sama Gontor. Kalau saya pengajaran Al-Quran contoh ya, mati. Ya, mati. enggak, hidup. Ada gangguan HP-nya Kak Rusdi. Oke, barangkali begitu saja teman-teman sekalian. Rapat Juang Pelajar Islam Indonesia. Kajian kita kali ini, kajian hikmah, kita selesaikan dulu. Artinya sudah selesai. Ke depan insya Allah terus berlanjut dengan tema dan narasumber yang berbeda tentunya. Pengajian ini jadi tiap Kamis ini, Kak, pertemuannya tiap hari Kamis. Iya, insya Allah tiap hari Kamis kegiatannya, narasumbernya berbeda bisa. Mungkin Ustadz Ismail barangkali. Iya. Di kamar barangkali. Iya, saya enggak sempat tadi kabari ke adik-adik, soalnya kan mendadak juga infonya. Jadi saya tidak sempat kabari ke adik-adik yang lain. Iya, salahnya saya juga sih. Saya lupa informasikan kemarin. Tapi tidak apa-apa, kan ada dimasukkan ke YouTube kan. Nanti kan tinggal Eka sampaikan. Jadi ke depan kan bisa, minggu depan mungkin bisa ikut ya. Jadi sebenarnya bisa juga dijadikan programnya PII juga ini, pengurus daerah atau pengajian online, PD toli-toli. Artinya karena masa pandemi kan saya pelan-pelan mencoba memfasilitasi. Seperti ini modelnya. Tapi Al sudah dikabari, Kak? Sudah dikabari.
Justru dia tidak muncul ini, padahal saya sudah kabar. Dia bilang iya, iya, iya. Tidak komit ianya itu. Jadi ini kan saya cuma kasih contoh. Jadi kan ke depan kalian tinggal buat sendiri kan. Iya. Kemudian Insya mungkin Allah. kalau kalian mau TC kepengurusan kan bisa saja TC secara online. Mau cari pemateri kan banyak. Karena ada Zoom, tidak susah lagi kalian cari senior untuk belajar itu. Bagaimana ber-PII dengan baik. Misalnya TC atau upgrade kepengurusan. Mau kajian konstitusi, apalagi. Dan lain sebagainya. Bahkan di PB juga bisa dihubungkan. Misalnya saya pertemukan dengan Haslinda. Saya hubungi Haslinda. Haslinda jadi pemateri. Atau siapa mungkin di Palu. Jadi saya coba dulu kan kasih contoh begini. Kemudian mungkin diskusi-diskusi ini ya. Kayak perlu hadir juga kan supaya enak kalian mengurus PI ke depan. Kemudian pertemuan lalu itu mungkin dicari waktu yang pasnya barangkali. Kemarin kan tidak sampai memberikan materi. Apalagi Kak Haslinda juga kan Iya. tidak hadir juga. Jadi mungkin dicari waktunya kapan, waktunya yang pas. Mungkin kalian rapat atau kumpul-kumpul, tentukan hari apa. Nanti kan kita bisa diskusi di WA itu. Ya, tentukan harinya supaya kalian bisa terima semua kan materinya. Kebetulan kan pematerinya kemarin kan pelaku semua, pelaku sejarah di PII. Eka Rusdi, ada siapa lagi? Ada Herman, ada Kanasbin. Itu pembesar-pembesar itu generasi awal PII. Yang kemudian banyak merantau. Jadi sedikit banyak kan memberikan ilmu yang bermanfaat juga. Ke depan bisa inilah. Mungkin cari waktu yang pas. Kalau misalnya ada waktu juga ke depan saya mau coba buat buat diskusi pendidikan lagi secara online. Nah, mungkin Pak Samzai ini KB kita ya. Karena Samzai ini. Iya, insya Allah. Mungkin kepala sekolah SMA 1 atau SMA 2, SMA 3. Coba diskusinya. Ya. Sekaligus sebenarnya perkenalkan kembali PII di sekolah juga. Jadi dibuat kegiatan mereka juga sebagai narasumber kepala sekolahnya. Ke depan kalian kan enak masuk nih ke sekolah-sekolah mengurus training begini, enggak kesulitan lagi. Tinggal ya itu saja mencari sekretariat yang permanen begitu. Oke, saya kira begitu saja. Eka, makasih banyak ini. Tinggal kapan ketemu sama teman-teman disampaikan itu, kapan waktu kumpulnya kalian, sehingga bisa dibuatkan itu kegiatan. Mudah-mudahan juga banjir di Masamba juga cepat berlalu ya. Amin. Nah, dengar juga tadi dari papamu itu sukses kegiatannya katanya itu penggalangan dana. Alhamdulillah Kak, sudah transfer tadi. Wah, luar biasa itu. Itu masuk di berita nasional itu, berita KPI. Aksinya toli-toli. Oke, begitu saja ya. Nanti akan dimasukkan ke YouTube dan disebarluaskan begitu. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.